Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan kepada kita segala kenikmatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada semua pengikut beliau sampai akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan, kepada DKM Masjid Nurul Huda, kemudian kepada panitia dan seluruh hadirin wal hadirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di kesempatan ini kita akan membahas jemaah sekalian tentang dosa terbesar, dosa yang paling berbahaya. Wajib bagi kita sesama muslim untuk saling mengingatkan, jangan sampai terjerumus dalam dosa ini. Dan mengingatkan saudara kita agar tidak terjerumus dalam dosa ini adalah bukti cinta yang terbesar. Kalau kita benar-benar menyayangi keluarga kita, saudara kita, kawan kita, maka kita harus mengingatkan dia tentang dosa ini agar dia menjauhinya. Itulah jemaah sekalian yang disebut dengan dosa syirik. Dosa syirik itu kalau kita terjemahkan bisa disebut sebagai dosa menuhankan selain Allah atau menduakan Allah atau menyembah kepada selain Allah atau membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Inilah secara sederhana terjemahan dosa syirik. Bisa disebut menduakan Allah, menuhankan selain Allah, atau menyembah kepada selain Allah, atau sekedar membenarkan penyembahan kepada selain Allah itu. Apa bahaya dosa syirik ini jemaah sekalian? Sangat banyak. Pertama, dosa syirik ini adalah dosa yang tidak terampunkan. Kalau pelakunya sampai mati nggak bertobat. Adapun kalau dia bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Sementara jemaah sekalian, dosa-dosa yang lain yang tidak sampai derajat syirik, walaupun pelakunya nggak bertobat sampai mati, masih ada harapan Allah ampuni. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Allah sebutkan dalam dua ayat di surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa
yang dia kehendaki. Makna ayat ini jamaah sekalian, orang yang berbuat dosa syirik, lalu dia tidak bertobat sampai mati, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya. Maka kita pun tahu betapa dahsyatnya murka Allah kepada orang yang berbuat dosa syirik itu. Sementara dosa-dosa yang lain jemaah sekalian, selama itu tidak sampai tingkat kesyirikan, walaupun pelakunya sampai mati nggak bertobat, masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Contohnya apa jemaah sekalian? Dosa yang lain sangat banyak. Minum khamar itu dosa besar, berjudi itu dosa besar, korupsi dosa besar, makan riba dosa besar. Tapi jemaah sekalian, semua dosa-dosa besar ini, andaikan pelakunya nggak bertobat sampai mati, masih ada harapan dia diampuni. Karena Allah mengatakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi pelaku dosa besar sebanyak dan seberat apapun, asal itu bukan dosa syirik, walaupun dia nggak tobat sampai mati, masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Kalau Allah menghendaki dia diampuni, berarti dia bisa langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki pula untuk diazab, berarti dia akan diazab. Pertanyaannya jemaah sekalian, kalau begitu apa bedanya dengan orang yang berbuat dosa syirik? Kalau dosa selain syirik juga mungkin mendapatkan azab. Bedanya jemaah sekalian, orang-orang yang berbuat dosa syirik ini kekal di dalam neraka. Sedangkan dosa-dosa lain yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran, tidak sampai mengekalkan pelakunya di dalam neraka, andai dia dimasukkan ke dalam neraka. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita, yang kekal di neraka hanyalah orang-orang yang berbuat dosa kesyirikan dan kekafiran. Dalam banyak ayat, diantaranya di surat Al-Ma'idah ayat ke-72, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Sebagaimana di ayat yang lain Allah menegaskan, malidh dhalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat dosa syirik itu, kawan setia atau pemberi syafaat siapapun yang akan diizinkan untuk memberi syafaat kepada mereka. Jadi pelaku dosa besar, asal itu bukan dosa syirik, bukan pula dosa kekafiran, dia tidak kekal di neraka, dan bahkan dia masih bisa selamat, tidak jadi masuk neraka dengan syafaat. Atau dia sudah terlanjur masuk neraka, tapi dengan syafaat dia bisa keluar lebih cepat. Karena syafaat itu jamaah sekalian 3 kemungkinan. Pertama, untuk meninggikan derajat seseorang di surga. Yang kedua, untuk menyelamatkan seseorang yang harusnya masuk neraka, dia tidak jadi masuk neraka. Yang ketiga, yang sudah terlanjur masuk neraka, dengan syafaat dia bisa keluar lebih cepat. Tapi jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita dalam ayat yang kita sebutkan tadi, syafaat itu tidak akan diberikan kepada orang musyrik, orang yang berbuat dosa syirik. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW ditanya,
lakukan, maka kita akan bersih dari segala macam dosa kesyirikan maupun kekafiran. Maka itulah orang yang akan berbahagia dengan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Apalagi bahaya syirik, jemaah sekalian? Ketahuilah, dosa syirik itu menghapuskan amalan. Andai ada seseorang beribadah selama 30 tahun lamanya, dia sudah menjaga sholat 5 waktu sejak 30 tahun yang lalu. Setiap Ramadan dia berpuasa full. Dia sudah berhaji, bahkan umroh berkali-kali. Dia juga mengeluarkan zakat. Tapi jemaah sekalian, kalau setelah itu dia berbuat dosa syirik, semua amal ibadahnya terhapus. Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa dia disebut merugi? Karena modalnya banyak sebetulnya, tapi bangkrut. Tiba-tiba modalnya hilang semuanya. Kenapa? Karena dosa syirik yang dia lakukan. Maka jadilah dia orang yang merugi. Maka jemaah sekalian, kita pun paham, inilah dosa terbesar, dosa yang paling berbahaya. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku kabarkan dosa yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah, berbuat dosa syirik, dan durhaka pada kedua orang tua. Oleh karena itu jemaah sekalian, sampai di sini kita bisa memetik pelajaran penting bahwa yang paling berbahaya, yang harus lebih kita waspadai dalam kehidupan dunia ini adalah dosa syirik. Tidak ada yang lebih membahayakan kita dalam hidup ini daripada dosa syirik. Melebihi bahaya apapun, melebihi semua bahaya yang menimpa fisik kita. Kecelakaan di jalan itu bahaya besar. Dibunuh orang itu bahaya besar. Penyakit-penyakit berat itu bahaya besar. Tapi jamaah sekalian, semua bahaya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bahaya dosa syirik. Perbuatan dosa itu bahaya. Dosa riba, dosa judi, dosa khamar, itu membahayakan kita. Tapi dosa syirik jauh lebih berbahaya. Maka dari itu, Rasulullah SAW pernah berpesan, la tusyrik billahi syai'an wa in kuti'ta wa hurrikta. Jangan kamu persekutukan Allah sedikit pun. Jangan kamu duakan Allah sedikit pun. Walaupun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, dengan cara yang paling menderita, yaitu dicincang-cincang dan dibakar. Meskipun ancamannya nyawa, bukan hanya ancaman nyawa, tapi mati dengan penderitaan. Jauhi dosa syirik. Jangan kamu lakukan dosa syirik sedikit pun. Kenapa jamaah sekalian? Karena bahaya apapun yang mengancam fisik kita, itu akan berakhir dengan kematian kita. Hanya di kehidupan dunia ini saja. Sakit seberat apapun yang kita derita akan berakhir dengan kematian kita. Tidak ada orang yang sakitnya dia bawa sampai ke kuburan, tidak ada. Tetapi kalau dia berbuat dosa syirik dan dia tidak bertobat sampai mati, sudah menantinya penderitaan yang kekal abadi. Yang dimulai dengan azab kubur. Bahkan sebelum azab kubur,
sudah dimulai dengan sakitnya sakaratul maut yang sangat dahsyat bagi orang-orang musyrik. Rasulullah SAW menceritakan, menjelang akhir hayat, orang yang berbuat dosa syirik itu akan didatangi oleh sekelompok malaikat. Para malaikat itu giladun syidadun sudul wujuh ma'ahumul musuh minan nar. Malaikat yang keras lagi kasar, wajah-wajah mereka hitam, mereka membawa bejana dari neraka. Untuk apa bejana itu jemaah sekalian? Untuk meletakkan ruh orang musyrik tersebut. Dan malaikat-malaikat ini disebut malaikatul azab. Mereka duduk di hadapannya sejauh matanya memandang. Setelah itu barulah datang malaikat maut, mengambil posisi dekat kepalanya, seraya berkata kepadanya, "Ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin." Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka Allah dan kemarahannya. Kata Rasulullah SAW, fatafarraqa fi jasadihi. Ruh orang musyrik itu berpencar ke seluruh jasadnya, berpegang erat, nggak mau keluar. Maka jemaah sekalian, ketika itu tidak ada seorang pemberani pun kecuali pasti takut ketika berhadapan dengan malaikat maut. Tidak ada satupun manusia yang bisa melawan malaikat maut. Maka fayantazi'uha, kata Nabi SAW, malaikat maut menarik ruhnya secara paksa. Dia nggak mau keluar baik-baik, dia mau ditarik secara paksa. Malaikat maut pun menariknya secara paksa, kama yuntaza'u as-sufudu al-kathirus syu'ab min sufil mablul. Seperti menarik besi yang bercabang-cabang, yang cabang-cabangnya ini tajam, kemudian besi itu digulung atau dililit kuat dengan kulit yang basah. Lalu besi itu ditarik dengan keras. Seperti itulah malaikat maut menarik ruhnya. Apa yang terjadi pada besi itu jemaah sekalian? Maka besi apa yang terjadi pada kulit itu ketika besinya ditarik secara paksa? Besi kulit itu akan tercabik-cabik. Maka kata Nabi SAW, begitu pula ketika malaikat maut menarik ruhnya, urat-urat dan persendiannya ikut terputus-putus. Saat malaikat maut telah menggenggam ruhnya, maka malaikat azab yang sudah datang sebelumnya tadi langsung merampas ruhnya, kemudian meletakkan ruhnya ke dalam bejana yang mereka sudah siapkan dari neraka. Itulah awal azab negeri akhirat yang akan menimpa orang musyrik, dan azabnya kekal abadi dalam berbagai macam bentuk azab. Azab kubur sudah menantinya, azab di padang mahsyar sudah menantinya, azab neraka jahanam sudah menantinya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita pun paham mengapa Nabi SAW mengatakan, jangan kamu persekutukan Allah sedikit pun, walaupun kamu harus mati dengan cara yang paling menderita, yaitu dicincang-cincang atau dibakar. Karena bahaya dosa syirik itu jauh lebih besar. Jemaah sekalian, kalau kita dalami lagi, masih banyak ayat-ayat dan hadis yang mengingatkan kita bahwa inilah dosa yang paling berbahaya, inilah dosa yang terbesar. Oleh karena itu, perlu kita pelajari apa saja itu dosa syirik. Jangan-jangan kita selama ini masih berbuat dosa syirik tanpa kita sadari. Kenapa kita nggak sadari? Karena kita belum tahu. Maka disinilah pentingnya kita belajar. Kita mulai jemaah sekalian dari definisi syirik. Apa definisi syirik?
syirik itu terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Kita mulai dari definisi syirik besar terlebih dahulu. Para ulama mengatakan, syirik besar itu definisinya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Jemaah sekalian, memahami definisi akan membantu kita untuk mengenal syirik agar kita dapat menjauhinya. Saya ulangi, syirik itu artinya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal-hal yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisinya. Penjelasannya gimana? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Selain Allah artinya apapun itu, yaitu seluruh makhluk. Apapun itu selain Allah tidak boleh disamakan dengan Allah. Sama saja, apakah itu batu-batuan, patung-patung, benda-benda mati, ataukah malaikat, para nabi, maupun orang-orang soleh. Tidak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyamaan dalam hal apa yang dihukumi syirik? Dalam hal yang khusus bagi Allah. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama menjelaskan secara garis besarnya, yang khusus bagi Allah itu ada 3. Yang pertama, kita meyakini hanya Allah Rabb kita. Ini keyakinan khusus yang hanya boleh kita yakini pada diri Allah. Hanya Allah Rabb kita. Siapa itu Rabb? Yang mencipta segala sesuatunya, yang menguasai, yang mengatur, yang memberikan rezeki, yang mencurahkan segala kenikmatan, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan manfaat dan menimpakan mudarat. Ini artinya Allah sebagai Rabb. Maka semua perbuatan-perbuatan ini kita yakin ini khusus, hanya Allah yang bisa melakukannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, syirik di sini ketika seorang meyakini misalkan ada pencipta selain Allah, itu namanya dosa syirik. Atau ada penguasa alam ini selain Allah, atau ada yang mengatur alam ini selain Allah, atau ada yang maha memberikan rezeki selain Allah, atau ada yang maha mampu menunaikan hajat-hajat kita, mendengarkan dan mengabulkan doa kita, memberi manfaat atau menghilangkan mudarat selain Allah. Maka itu semuanya adalah dosa syirik. Termasuk jemaah sekalian, syirik di sini adalah orang yang meyakini benda-benda bisa memberi manfaat atau melindungi dia dari segala mara bahaya. Inilah yang diistilahkan orang-orang dengan jimat. Benda-benda yang diyakini bisa menjadi sebab keberuntungan, lancarnya rezeki, atau terhindar dari berbagai macam bahaya. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan tentang ini. Beliau bersabda, "Man 'allaqa tamimatan
faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat dosa syirik. Hanya saja jemaah sekalian, syirik di sini ada dua tingkatan. Kalau seseorang meyakini jimat-jimat itu bekerja dengan sendirinya, bukan Allah yang menolong dia, maka itu syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini jimat-jimat itulah yang menolong dia, bukan Allah, maka syirik besar. Contoh lain jemaah sekalian, syirik di sini adalah meyakini ada hari-hari yang mendatangkan kesialan, atau sebaliknya ada hari-hari yang bisa mendatangkan keberuntungan. Contoh, takut menikahkan anak di bulan Syura atau bulan Muharram, atau di tanggal 13, tidak berani melakukan hajat-hajat. Kenapa? Menganggap itu sebagai waktu sial. Maka Rasulullah SAW menegaskan, man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat dosa syirik. Kalau dulu di masa Rasulullah SAW, orang-orang musyrik merasa bulan Syawal itu bulan sial untuk menikah. Maka jemaah sekalian, untuk menunjukkan kepada mereka, Rasulullah SAW menikahi Aisyah di bulan Syawal. Untuk mengajari mereka, ini bukan bulan sial. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang maha mampu menetapkan adanya kesialan maupun keberuntungan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khusus kemampuan Allah, bukan milik kita. Begitu pula angka-angka tertentu. Angka 4, angka 13 diyakini sebagai angka sial. Atau sebaliknya, angka 10 diyakini angka keberuntungan. Ini termasuk syirik. Kebetulan saya menginap di hotel, nggak usah saya sebutkan nama hotelnya. Begitu masuk lift, nggak ada nomor 4. Lantai 4-nya tidak ada. Itu orang yang sudah hidup modern loh. Punya hotel berbintang. Masih percaya hal-hal seperti itu. Dan ini termasuk kebodohan jamaah sekalian. Jadi ini bukan cerita di desa-desa saja. Di Jakarta, di perumahan-perumahan elit, seringkali tidak ada rumah nomor 13. Adanya 12, 12A, kemudian 14. Nomor 13-nya nggak ada. Masih banyak orang percaya seperti itu. Mau bangun rumah, diundanglah seseorang untuk mempelajari rumah ini harusnya menghadap kemana, supaya rezekinya lancar. Pintunya dan jendelanya ini dibuka keluar atau buka ke dalam. Maka ini semua jamaah sekalian adalah syirik dan bertentangan dengan akal sehat. Ketahuilah jamaah sekalian, agama Islam yang mulia ini mengajari kita untuk selalu menggunakan akal sehat. Setiap apa saja yang bertentangan dengan akal sehat, pasti bertentangan dengan agama. Setiap apa saja yang bertentangan dengan agama, pasti bertentangan dengan akal sehat. Allah anugerahkan kepada kita akal untuk kita gunakan berpikir. Yang maha kuasa hanya Allah yang satu saja. Posisi rumah menghadap kemanapun, posisi jendela dan pintu, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Rasulullah SAW juga mengingatkan, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik.
mau menikahkan anak, diundanglah seseorang untuk mempelajari mana tanggal keberuntungan dan mana tanggal kesialan. Orang itu meminta tanggal lahir calon mempelai laki-laki dan tanggal lahir calon mempelai perempuan. Kemudian dikali-kali entah di bagaimana hitungan-hitungannya, lalu keluar hasil. Kapan tanggal beruntung, kapan tanggal sial untuk dihindari. Celakanya jemaah sekalian, banyak kasus ada orang yang mau menikah, tanggal keberuntungannya nggak ketemu. Pada akhirnya gagal nikah. Subhanallah. Ini bertentangan dengan akal sehat. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada di kehidupan dunia ini yang Allah tetapkan bisa menyebabkan kesialan kita. Kecuali satu saja. Apa itu? Perbuatan dosa kita. Itu saja yang harus kita takuti. Dosa-dosa itulah yang menyebabkan segala musibah dan malapetaka atas kita. Oleh karena itu, jika kita terjerumus dosa, hendaklah segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, syirik di sini sangat luas. Termasuk diistilahkan para ulama syirkul asbab. Syirik sebab. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang diyakini sebagai sebab, padahal bukan sebab yang Allah tetapkan, maka itu syirik. Kan hanya Allah yang maha pencipta. Sehingga hanya Allah yang maha mampu menciptakan atau menetapkan sesuatu itu adalah sebab. Baik sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan. Sehingga kalau kita meyakini sesuatu itu adalah sebab, padahal bukan sebab yang Allah tetapkan, maka itu syirik. Dan contoh dalam bab ini jemaah sekalian sangat banyak. Contoh-contoh prakteknya di masyarakat. Contoh jemaah sekalian, ada ibu-ibu yang meyakini sangat bagus di bawah bantal bayi diletakkan gunting sama peneti. Di sini ada tidak? Insya Allah nggak ada ya. Di sebagian daerah diyakini itu bisa menjadi sebab kemanfaatan bagi si bayi atau mengusir setan. Jemaah sekalian, tidak ada dalilnya. Setan takut sama gunting, sama peneti. Dan nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Bahkan yang terjadi malah sebaliknya. Rasulullah SAW pernah melarang kita bercanda dengan cara menodongkan senjata kepada saudara kita. Ini bercanda yang terlarang, berlebihan. Meskipun hanya bercanda. Apa sebabnya dilarang oleh Rasulullah SAW? Kata beliau, bisa jadi setan melepaskan senjata itu dan menusuk saudaranya. Ini malah dimanfaatkan oleh setan. Apalagi ari-ari bayi diyakini kalau dimandikan kemudian ditanam, tambah lagi dipasang lampu di situ sampai berhari-hari, bisa memberi manfaat kepada si bayi. Maka jemaah sekalian, ini termasuk syirik. Kenapa? Yang bisa menentukan manfaat bagi si bayi hanya Allah, bukan kita. Hanya Allah, bukan kita, yang bisa menentukan apa yang bisa bermanfaat bagi si bayi. Ada di sebagian daerah ketika bangun rumah, diletakkan di rumah itu buah kelapa di atas. Ada juga yang satu tandan pisang. Dengan keyakinan itu bisa menjadi sebab manfaat bagi rumah. Ini termasuk keyakinan syirik. Atau ada yang mau bangun gedung, di bawah gedung itu dikasih sesuatu. Dikasih sesuatu di bawah gedung itu sebelum dibangun.
diyakini sesuatu itu bisa memberi manfaat bagi gedung tersebut. Maka jemaah sekalian, ini semuanya syirik. Karena yang maha mampu menetapkan sesuatu itu bermanfaat atau tidak, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk syirik di sini jemaah sekalian, syirik dalam pengobatan. Syirik dalam pengobatan. Contoh, ada pengobatan katanya bisa memindahkan penyakit ke telur atau kepada seekor hewan. Maka ini termasuk pengobatan yang syirik. Kenapa? Ini bukan sebab yang Allah tetapkan untuk kesembuhan seseorang. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau sembuh? Jemaah sekalian, banyak orang melakukan pengobatan yang bertentangan dengan syariat, tapi hasilnya sembuh. Banyak orang pakai jimat untuk penglaris dagangan, padahal itu syirik, tapi benar-benar dagangannya laris. Maka ketahuilah jemaah sekalian, itu namanya istidraj. Itu azab dari Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Jangan malah kita kemudian membenarkan, berarti pengobatannya betul, berarti pakai jimat boleh supaya laris dagangan. Justru orang yang berhasil dunianya karena melanggar syariat, orang itu sedang diazab, bukan sedang mendapatkan nikmat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat ada seorang hamba dianugerahkan berbagai macam nikmat dunia, kekayaan, kesehatan, dan lain-lain, yang disukai oleh hamba tersebut, tapi hamba itu bergelimang dosa, maka ketahuilah, kata Nabi SAW, itu hanyalah istidraj. Istidraj itu artinya azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Sampai suatu hari Allah timpakan azab pada fisiknya, dia pun berputus asa karena sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Azab apa yang datang dalam rupa kenikmatan jemaah sekalian? Azab kepada hatinya. Hatinya disesatkan. Itu azab yang lebih berbahaya dibandingkan azab yang menimpa fisik. Banyak jemaah sekalian, para pendosa, Allah kasih azab fisik, tapi dengan sebab itu dia bertobat, dia sadar. Namun, kalau Allah kasih azab dalam rupa nikmat, dia nggak sadar-sadar, dia makin tersesat. Itulah sebetulnya azab yang lebih besar. Jadi jangan kita silau melihat orang-orang kaya tapi bergelimang dosa. Orang itu sedang mendapatkan azab, bukan sedang mendapatkan kenikmatan. Jadi jemaah sekalian, semua yang diyakini sebagai sebab, padahal Allah tidak menetapkan sebagai sebab, maka itu termasuk syirik. Baik, ini yang pertama dan beberapa contohnya. Syirik dalam keyakinan kepada Allah sebagai Rabb. Jadi menduakan Allah, seakan-akan dia meyakini ada Rabb lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jemaah sekalian, kekhususan yang kedua, kekhususan milik Allah yang kedua, yang tidak boleh kita samakan dengan makhluk adalah dalam ibadah. Dalam ibadah. Secara garis besarnya, syirik di sini ada dua. Syirik dalam ibadah secara garis besarnya ada dua. Yang pertama, orang yang meyakini ada selain Allah yang boleh disembah. Atau dia membenarkan, tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Maka itu termasuk syirik. Karena yang pantas disembah
yang layak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Yang kedua, ketika seseorang mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah, atau dengan kata lain, dia menyembah kepada selain Allah, meskipun dia juga masih sholat, dia masih puasa, masih zakat, tapi di kesempatan yang lain dia menyembah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat dosa syirik, karena ibadah milik khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah jemaah sekalian yang terkandung di dalam la ilaha illallah, yang artinya la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah pondasi keislaman kita yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Oleh karena itu jemaah sekalian, harus kita pahami kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari dua bagian, dan itulah yang disebut dengan dua rukun tauhid. Dua rukun tauhid. Rukun yang pertama disebut an-nafyu, penafikan, yang terkandung di dalam la ilaha. Apa artinya? Artinya adalah kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi peribadahan kepada selain Allah. Inilah arti la ilaha. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Artinya adalah kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Itulah arti illallah. Di surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah menegaskan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dialah Allah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Jemaah sekalian, ini penegasan Al-Quran, penegasan langsung dari Allah. Hanya Dia yang benar, selain Dia salah. Sehingga kalau ada orang mengatakan ada juga selain Dia yang benar, berarti dia mendustakan ayat ini, dan dia mendustakan la ilaha illallah. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran. Allah mengajarkan kepada kita, apabila itu kebenaran, yakini itu benar dan katakan itu benar. Dan apabila itu suatu kesalahan, yakini itu salah dan katakan itu salah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Meskipun jamaah sekalian, orang yang salah itu tersinggung, tapi ketika kita menasehati dia, perbuatan kamu salah, sesungguhnya itu bukti kita menyayangi dia. Kalau dia salah, kemudian kita katakan benar, kamu nggak salah, karena takut membuat dia tersinggung, itu sebenarnya kita nggak sayang sama dia. Kita biarkan dia dalam kesalahan. Yang diajarkan oleh Allah, juga oleh Rasulullah SAW, tidak seperti itu. Beliau mengingatkan kita, kesalahan terbesar dalam hidup ini, dosa terbesar adalah dosa syirik. Di antaranya adalah menyembah kepada selain Allah. Dan inilah sebabnya mengapa kita baca dalam sejarah, orang yang paling baik akhlaknya, tapi kemudian dimusuhi oleh keluarganya sendiri, tetangga-tetangganya, dan masyarakatnya. Masyarakat Quraisy mayoritasnya di awal beliau berdakwah memusuhi beliau, bahkan melempari beliau dengan batu dan kotoran, dan mencaci maki beliau, dan mereka sudah sampai pada tingkat bersepakat untuk membunuh beliau. Tapi Allah menyelamatkan beliau, namun beliau harus terusir dari kampung halaman. Kenapa jemaah sekalian? Orang yang paling baik akhlaknya,
tapi kemudian dibenci oleh masyarakatnya, yang sebelumnya masyarakatnya ini sangat mencintai beliau. Ada apa? Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau menyalah-nyalahkan mereka. Itu yang membuat mereka tersinggung. Beliau menegaskan, perbuatan kalian menyembah kepada apapun atau siapapun selain Allah, itu adalah dosa terbesar. Mereka pun tersinggung. Mereka marah. Dan itu tidak aneh jemaah sekalian. Yang aneh adalah kalau orang yang mengaku muslim ikutan marah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, itu artinya semua yang disembah selain Allah salah. Yang benar hanya Allah. Kok ada muslim marah? Apa bedanya dia dengan musyrikin di masa Rasulullah SAW yang marah kepada beliau? Jadi, ini dua bentuk kesyirikan secara garis besar. Orang yang membenarkan peribadahan kepada selain Allah, atau meyakini tidak salah menyembah kepada selain Allah, atau yang kedua, orang yang mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah. Dan syirik di sini jemaah sekalian bentuknya juga banyak. Sebanyak amal ibadah kita, sholat itu ibadah. Sehingga kalau ada yang sholat untuk mengagungkan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Karena hakikat ibadah adalah cinta dan pengagungan. Kenapa kita sholat? Karena kita cinta kepada Allah, dan dengan sholat ini kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia sholat. Bukan sekedar ucapan dan gerakan, tapi hati kita ikut sholat. Bagaimana cara hati ikut sholat? Hati kita menghadirkan cinta kepada Allah dan pengagungan kepadanya dengan sebesar-besarnya pengagungan. Sehingga kalau ada orang yang sholat untuk mengagungkan selain Allah, maka dia telah berbuat dosa syirik. Apalagi contohnya jemaah sekalian, menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah, maka itu syirik. Sudah masuk waktu Isya ya? InsyaAllah kita lanjutkan sedikit setelah sholat Isya. Wabillahi taufik.